Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suni selaku dosen pengampu akuntansi ruangan lanjutan 1 yang telah memberikan kepercayaan tugas ini kepada kelompok kami. Nah, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama saya sendiri, Anissa Putranasari. Yang kedua ada Anggi Saputra. Yang ketiga Feren Tanzil. Yang keempat Yolan Diani. Nah, kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang PT Kalbe Pharma. Di topik pembahasan kali ini kami akan membahas yang pertama ada gambaran perusahaan, yang kedua ada peristiwa akuisisi, yang ketiga ada laporan keuangan, yang keempat ada analisis dan pembahasannya, yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Baiklah, yang pertama-tama kami akan membahas tentang gambaran perusahaan dari PT Kalbe Pharma yang nantinya akan dibahas oleh Anggi Saputra. Kepada Anggi Saputra, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang gambaran PT Kalbe Pharma. PT Kalbe Pharma Tbk merupakan perusahaan internasional yang bergerak di bidang farmasi, memproduksi suplemen, produk-produk nutrisi, dan layanan kesehatan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. PT Kalbe Pharma memiliki moto mengabdikan ilmu untuk kesehatan dan kesejahteraan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 10 September 1966. Saat itu dipimpin oleh Dr. Benjamin Setiawan dan F. Bing Arianto, didukung oleh keempat saudara lainnya di kawasan Jakarta. Secara bertahap, PT Kalbe Pharma Tbk membuka cabang-cabang di daerah dan dalam 10 tahun sejak berdirinya, PT Kalbe Pharma telah mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kalbe memiliki fokus bisnis pada 4 divisi yang masing-masing memberikan kontribusi yang relatif seimbang, yaitu divisi obat, resep, divisi produk kesehatan, dan divisi nutrisi, serta divisi distribusi dan kemasan. Oke, yang pertama ada divisi obat resep. Kalbe menawarkan rangkaian obat resep yang lengkap untuk seluruh segmen ekonomi masyarakat, dari obat generik tidak bermerek, obat generik bermerek, hingga paten. Produk-produk didistribusikan ke rumah sakit, apotek, hingga toko obat di seluruh Indonesia melalui jaringan distribusi yang terintegrasi. Yang kedua ada distribusi nutrisi. Kalbe menawarkan ragam produk-produk nutrisi yang lengkap untuk seluruh lapisan usia konsumen, mulai dari bayi, balita, anak-anak, pra-remaja, dewasa, ibu hamil, dan menyusui, hingga usia senja, serta produk-produk nutrisi untuk konsumen dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga ada divisi produk kesehatan. Kalbe meliputi kategori produk obat bebas bersifat kuratif, serta produk-produk konsumsi yang memiliki manfaat kesehatan seperti suplemen, dan produk bersifat preventif lainnya. Minuman energi serta produk minuman kesehatan. Beberapa produk unggulan Kalbe lainnya adalah Comix, Woods, Entrostop, Procoid, Potigon, Promac, Misagrip, dan Extra Joss. Yang keempat ada divisi distribusi dan logistik. Divisi distribusi dan logistik yang dikelola oleh anak perusahaannya PT Encephal Putra Mega Trading Tbk EMMT yang bertanggung jawab atas distribusi produk-produk Kalbe dan produk prinsipal pihak ketiga ke lebih dari 1 juta outlet di seluruh pelosok Indonesia. Di samping itu, Kalbe juga telah memperluas portofolio bisnis divisi tersebut dengan perdagangan bahan baku kimia, peralatan kesehatan, serta layanan jasa kesehatan secara retail. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peristiwa akuisisi. Guna ekspansi bisnis, PT Kalbe Pharma Tbk atau KLBF mengambil alih saham PT Medika Komunika Teknologi atau MKT, perusahaan pengelola layanan telemedis Klik Dokter, dari PT Kreatif Media Karya KMK, anak usaha PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK dengan nilai transaksi sebesar 62,5 miliar. Pembelian saham ini membuat grup MTEK tidak memiliki saham lagi di MKT. Selanjutnya, kepemilikan saham MKT berubah menjadi KLB yang menguasai 1000 saham seri A dengan nilai 500 juta atau 23,81%. Lalu KLB memiliki 3.199 saham seri B atau setara dengan 199,93 miliar, dan PT Heksan Jaya
laboratoris sebanyak 1 saham seri B atau 0,02%. Adapun Klik Dokter adalah portal komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan bagi komunitas medis dan publik. Portal ini berdiri sejak 2007 dan dijalankan oleh tim redaksi medis yang terdiri atas dokter-dokter yang berkompetensi. Sejak 2016, Klik Dokter dioperasikan oleh MKT, perusahaan patungan antara KMK dan Kalbe Farma. Sekretaris perusahaan Kalbe Farma, Lukito Kurniawan Ghazali dalam siaran persnya di Jakarta mengatakan, pada 30 September 2021, sebelum melakukan akuisisi itu, PT Kalbe Farma melaksanakan peningkatan modal di setor PT Karsa Lintas Buana atau KLB. Kalbe Farma dan PT Bi Farma Adiluhung sepakat untuk meningkatkan modal di setor dari 362,5 miliar menjadi 425 miliar. Disampaikannya, peningkatan modal di sektor itu menjadikan Kalbe Farma sebagai pemegang 99,98% saham atau senilai 424,91 miliar pada Karsa Lintas Buana. Kemudian sisanya dimiliki Bi Farma Adiluhung sebanyak 0,02% saham atau 82 juta. Setelah peningkatan modal, Kalbe Farma melalui KLB mengambil alih 999 saham seri B Medika Komunika Teknologi atau MKT dari Kreatif Media Karya atau KMK. KMK merupakan anak usaha MTEK yang bergerak di bidang digital. Baiklah, saya akan membahas tentang laporan keuangan dari PT Kalbe Farma. Nah, saya mengambil tahun 2019, 2020, 2021. Yang pertama, saya akan bilang total aset yang didapat dari PT Kalbe Farma tahun 2019 yaitu 20 triliun 264 miliar 724 juta 862.584 rupiah. Tahun 2020 22 triliun 564 miliar 300 juta 317.374 rupiah. Nah, di tahun 2021 total aset yang didapatkan dari PT Kalbe Farma yaitu 25 triliun 666 miliar 635 juta 156.271 rupiah. Nah, di total aset ini mengalami peningkatan. Terus ada total liabilitas dari PT Kalbe Farma. Di tahun 2019, liabilitasnya yaitu 3 triliun 559 miliar 144 juta 386.553 rupiah. Di tahun 2020, 4 triliun 288 miliar 218 juta 173.254 rupiah. Di tahun 2021, 4 triliun 400 miliar 757 juta 363.148 rupiah. Di ekuitas, total ekuitas dari PT Kalbe Farma di tahun 2019 yaitu 16 triliun 705 miliar 582 juta 476.031 rupiah. Di tahun 2020, 18 triliun 276 miliar 82 juta 144.080 rupiah. Tahun 2021 total ekuitasnya 21 triliun 265 miliar 877 juta 763.123 rupiah. Nah, total laba tahun berjalannya di tahun 2019 2 triliun 537 miliar 601 juta 823.645 rupiah. Tahun 2020 2 triliun 769 miliar 622 juta 515.814 rupiah. 2021 total laba tahun berjalannya yaitu 3 triliun 232 miliar 7 juta
Rp683.281. Nah, arus kas dari aktivitas operasi PT Kalbe Farma tahun 2019 Rp2.968.822.391. Nah, di tahun 2020 arus kas dari aktivitas operasinya itu Rp4.221.515.815.090. Nah, tahun 2021-nya arus kas yang didapat dari aktivitas operasinya itu ada Rp2.846.946.276.086. Nah, di arus kas dari aktivitas investasinya itu tahun 2019 ada Rp1.951.453.691. Baik, yang tahun 2020 terdapat arus kas dari aktivitas investasinya yaitu Rp951.215.261.376. Tahun 2021 terdapat arus kas dari aktivitas investasinya yaitu Rp1.056.839.164. Baik, itu laporan keuangan dari tahun ke tahun yang saya ambil dari tahun 2019 sampai 2021. Baiklah, di sini saya akan memaparkan bagian analisis dan pembahasannya. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Di sini diperintahkan untuk mencari laporan tahunan perusahaan, kemudian mencari informasi yang terkait. Yang pertama, pengungkapan transaksi saham preferen. Yang kedua, jumlah laba per saham dan perhitungannya. Dan yang ketiga, rekonsiliasi tarif pajak berdasarkan peraturan pemerintah. Untuk perusahaannya dari Dow Chemical Company diganti menjadi PT Kalbe Farma dan penggunaan tahunnya dari 2019 sampai 2020. Masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengungkapan transaksi saham preferen. Nah, untuk saham preferen sendiri itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, hak untuk diprioritaskan dalam pembagian dividen dan pembayaran dalam hal likuidasi usaha. Mereka yang memegang saham preferen ini akan menerima dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Dan yang kedua, jika bisnis dinyatakan bubar ataupun bangkrut, maka semua sisa bisnis milik perusahaan itu akan dibagikan terlebih dahulu ke pemegang saham preferen. Dan yang ketiga, tidak diperbolehkan untuk memberikan suara seperti untuk memilih dewan direksi atau menyetujui isu-isu penting tentang manajemen perusahaan. Dan yang keempat, saham preferen ini dapat dikonversi menjadi saham biasa. Namun untuk saham biasa itu tidak dapat dikonversi menjadi saham preferen. Nah, terkait pengungkapan transaksi saham preferen milik PT KB Farma di tahun 2019 sampai dengan 2020, kami tidak dapat menemukan mengenai transaksi saham preferen tersebut. Namun yang kami temukan hanyalah memuat tentang saham biasa, dan di tahun 2020 itu terdapat saham treasury. Nah, untuk saham treasury atau treasury stock ini diakui pada harga perolehan dan dikurangi dari ekuitas. Keuntungan ataupun kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, ataupun pembatalan instrumen ekuitas itu tidak diakui dalam laporan laba rugi. Namun untuk selisih antara jumlah yang tercatat dan penerimaan dari penjualan saham treasury ini akan diakui sebagai tambahan modal di setor nantinya. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua mengenai laba per saham. Laba per saham ini dapat dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Untuk tahun 2019, laba per sahamnya itu sebesar Rp53,48. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp4,83 sehingga menjadi Rp58,31. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dinyatakan bahwa perusahaan itu tidak mempunyai potensi
saham biasa yang bersifat dilutif. Baik, saya akan masuk ke pembahasan yang ketiga tentang rekonsiliasi tarif pajak berdasarkan peraturan pemerintah. Pada tanggal 21 November 2013, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Nomor 77 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseorangan terbuka. Berdasarkan peraturan ini, perseorangan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi dari pajak penghasilan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 17 ayat 1B Undang-Undang Pajak Penghasilan jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. Dan yang kedua, masing-masing dari 300 pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor dalam waktu paling singkat 6 bulan atau 183 hari kalender dalam waktu 1 tahun pajak. Kemudian karena kita tahu pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi, maka ada pembaruan peraturan lagi tentang tarif pajak penghasilan ini. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menandatangani Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang mengatur penyesuaian tarif pajak penghasilan badan sebagai berikut. Yang pertama, yang A, sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021. B, sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Yang C, perusahaan terbuka dalam negeri dengan seluruh saham yang disetor diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah dapat memperoleh tarif sebesar 3% dari lebih rendah dari tarif pada butir A dan B di atas. Berdasarkan dari catatan atas laporan keuangan milik PT KB Pharma tahun 2019 dan 2020, terdapat perbedaan tarif pajak. Nah, untuk perbedaan tarif pajak itu berasal dari perusahaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013, entitas anak dengan peredaran bruto kurang dari 50 miliar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E dan entitas anak luar negeri. Oleh karena hal itu, tarif pajaknya untuk di tahun 2019 itu dikurangi sebesar 96 miliar 160 juta 707.683 rupiah karena perhitungan tarif pajaknya terlalu besar. Sedangkan di tahun 2020 ternyata perhitungannya terlalu kecil sehingga ditambah lagi sebesar 88 miliar 940 juta 747.231 rupiah berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada beban pajak penghasilannya sebagai berikut. Kita sudah berada di penghujung diskusi presentasi kali ini, maka dari itu saya akan menyimpulkan dari apa yang kami bahas. Kesimpulannya yaitu berdiri pada tahun 1966, PT KB Pharma telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha dan akuisisi, Kalbe telah tumbuh dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegritas melalui 4 kelompok divisi usahanya. Yang pertama, divisi obat resep yang telah berkontribusi 23%. Yang kedua, divisi produk kesehatan berkontribusi 17%.
Yang ketiga, divisi nutrisi berkontribusi 30%. Serta yang keempat, divisi distribusi dan logistik berkontribusi 30%. Keempat divisi usaha ini mengelola portofolio obat resep dan obat bebas yang komprehensif, produk-produk minuman energi dan nutrisi, serta usaha distribusi yang menjangkau lebih dari 1 juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia. Maka dari itu, perusahaan PT Kalbe Farma menyadari pentingnya hubungan perseroan dengan investor. Oleh karena itu, perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan transformasi dan komunikasi serta memberikan informasi terkini terkait kinerja perseroan untuk membantu investor dalam keputusan investasi pada saham perseroan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun, dan terima kasih kepada Ibu Sumi telah mempercayakan tugas ini kepada kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.